informasi di dalamnya itu sudah cukup lengkap terkait dengan BMKG. Mau lihat informasi cuaca esok hari ada. Ya. Mau informasi maritim tinggi gelombang ada. Bisa lihat ya. Iya. Kejadian gempa ada. Kualitas udara ada. Ya, baik sahabat Positif Podcast, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Suharyadi selaku Koordinator Data dan Informasi. Halo, selamat datang Pak. Selamat sore, selamat datang, selamat berjumpa di podcast ya. Ya, Positif Podcast. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah disediakan buat kami. Siap. Ya, untuk mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin banyak masyarakat juga yang belum terlalu mengenal tentang BMKG itu seperti apa. Biasanya kan ya cuaca seperti ini, tapi saat ini momennya ya. Betul mungkin bisa diceritakan ke sahabat Positif Podcast sendiri. Baik, ini adalah kali pertama ya. Yes. Saya main ke podcast Teropong News. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak sebelumnya. Perkenalkan, saya Suharyadi. Saya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Dewa Sorong. Siap. Mungkin dari kepanjangan BMKG tadi sudah ketahuan ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. luar biasa. 100. Jadi luar biasa ini. Okay. Jadi tugas kami itu seperti nama instansi kami. Ya. Kami bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Ada satu lagi namanya kualitas udara. Oke. Jadi terkait dengan informasi-informasi terkait dengan perakiraan cuaca, musim, gempa bumi dan kualitas udara itu resminya datangnya dari BMKG. Siap. Seperti itu. Kami ini merupakan lembaga pemerintah non departemen. Biasanya itu orang bilang itu vertikal. Ah, itu. bertanggung jawab langsung itu ke Presiden. Ya, ke atas ya. Ya, jalurnya ke atas enggak ke samping. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tupoksi sudah jelas, kami punya tupoksi terbesar itu banyak di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Informasi-informasi terkait dengan peralatan, kebijakan itu adanya di kami. Baik. Seperti itu. Begitu. Mungkin ada lagi peran-peranan BMKG sendiri untuk khusus wilayah Sorong Raya ini? Ya, kami di wilayah Sorong Raya ini tentunya sering memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Beberapa kali kami memberikan kegiatan langsung secara online maupun offline. Kalau offline itu memang sudah program nasional ya, program prioritas nasional. Salah satu nama programnya yaitu Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Ya, SLCN. Itu rutin tiap tahun kami laksanakan di Papua Barat. Sudah beberapa kali ya, terakhir kami laksanakan kemarin itu bulan Mei, akhir bulan Mei di Kabupaten Sorong Selatan. Sasaran kami itu adalah nelayan, nelayan pencari ikan atau pencari udang di sana, dan kebetulan sangat antusias. Di momen itu kami menjelaskan pentingnya menggunakan informasi cuaca, informasi tinggi gelombang dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan. Seperti itu. Ya kan, tentu saja pekerjaan itu sangat berkaitan dengan cuaca. Betul. Apalagi kita lihat di Kota Sorong atau di Provinsi Papua Barat itu kan wilayahnya wilayah pesisir kan Pak, luas, panjang. Jadi masyarakat yang bekerja di pencari ikan, nelayan itu kan cukup banyak. Tugas kami ya memastikan bahwa ketika mereka melaut kembali tetap dengan safety selamat. Kalau untuk BMKG Sorong ini wilayah kerjanya itu mencakup wilayah apa aja tuh Pak? Baik, untuk Kota Sorong, BMKG Sorong sendiri, kami itu adalah koordinator. Baik. Stasiun Meteorologi Dewa Sorong adalah koordinator BMKG Provinsi Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat itu ada 7 PT semuanya. Saya sebutkan satu-satu saja. Boleh, silahkan. Nah, ini biar pada tahu nih kan, biar pada tahu masyarakat di Sorong Raya sendiri bahkan di luar. Betul. Oh ternyata wilayah saya ini masuk wilayah kerja BMKG Sorong Raya. Benar sekali. Jadi di Papua Barat kami ada Stasiun Meteorologi Dewa Sorong. Oke. Tugasnya itu lokasi. Siap. Lokasinya ada di Bandara Deo. Ya.
tugasnya itu melayani informasi meteorologi publik, penerbangan, dan maritim. Oke. Tambah lagi biasanya informasi-informasi terkait dengan cuaca harian ekstrim, cuaca ekstrim itu di publik kita informasikan tiap hari. Kemudian ada stasiun geofisika Sorong. Kalau sudah tahu geofisika kan? Ya. Bagian-bagiannya gempa bumi dan tsunami ada di mereka dan ada di kota Sorong. Nah, itu letaknya di mana tuh Letaknya kantornya? di puncak Surya sana. Oh, ya. Kampus Saint Paul naik ke atas. Ya, ya. Nah, itu. Yang ketiga ada UPT namanya Stasiun GAW, Global Atmosphere Watch, Oke. Sorong. Letaknya itu ada di sekitaran wilayah daerah belakang UMS Unamin. Oh, oke, kilometer 8 ya. Ya, di situ itu bertanggung jawab untuk menghitung atau menghasilkan produk-produk terkait dengan kualitas udara. Jadi mereka tanggung jawabnya itu memastikan bahwa kualitas udara di suatu wilayah itu baik. Dia menghitung. Nanti kalau misalnya suatu saat kondisinya kurang baik, mereka akan melaporkan. Atas laporan itu tindakan pemerintah daerah nanti diambil seperti itu. Yang keempat ya, ada stasiun meteorologi Fakfak. Oke, Fakfak. Toria Fakfak. Sama, mereka adalah stasiun meteorologi kelas 3 yang pekerjaan utamanya adalah melayani penerbangan. Selanjutnya yang kelima, stasiun meteorologi Kaimana, Utarom Kaimana. Sama dengan stasiun meteorologi Fakfak, berada di Kabupaten Kaimana, tupoksinya sama juga. Selanjutnya stasiun meteorologi Manokwari, Rendani Manokwari. Tugas utamanya sama, melayani penerbangan di Bandara Rendani. Yang terakhir itu stasiun klimatologi Manokwari. Dulunya namanya Ransiki, sekarang sudah berubah karena kantornya kita pindahkan ke wilayah provinsi, ibu kota provinsi di Manokwari supaya lebih dekat pelayanannya kepada masyarakat, sehingga kemarin sudah berganti nama kalau tidak salah itu jadi stasiun klimatologi Manokwari. Nah, ya sudah 7 ya. Itu udah pas ya, buat sahabat Positif Podcast. Jadi pada tahu nih kalau misalnya ada keperluan apa gitu, udah tahu wilayah-wilayah titik-titiknya untuk bisa mudah dijangkau. Betul sekali. Jangan ragu, kalau butuh informasi apa saja datang di BMKG terdekat. Siap. Oke, tadi itu wilayah-wilayah kerjanya. Nah, kita masuk nih ke wilayah kerja yang ada di wilayah Sorong Raya. Siap. Belakangan ini kan cuaca di sini pancaroba ya, berubah-ubah gitu. Dalam sehari itu bisa 1 jam panas, nanti sisanya itu bisa hujan deras bahkan sampai banjir. Nah, untuk Sorong sendiri status cuacanya itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Dari pengamatan BMKG sendiri. Ya, kita melihat informasi cuaca di Kota Sorong itu ada namanya faktor. Kita melihat dari secara klimatologis ya. Klimatologis dari range data yang panjang kita hubungkan, kita coba ramu datanya dan kita membuat sebuah grafik. Ternyata memang kelihatan dari 10 tahun terakhir periode pengumpulan data itu memang di sekitaran bulan Juni, Juli, Agustus berpeluang Kota Sorong itu dengan memiliki curah hujan yang tinggi. Sehingga kalau kita melihat kasus 10 tahun terakhir, katalog bencana 10 tahun terakhir, bencana itu banyak terjadi di sekitaran bulan itu. Tidak lepas dari bulan-bulan lain, tetapi banyak terjadi di bulan-bulan itu. Ini karena apa? Karena kita melihat bahwa wilayah Kota Sorong itu termasuk di dalam salah satu wilayah yang dengan kategori namanya non-zone, non-zona musim. Jadi setiap tahun itu curah hujannya ada. Setiap bulan pasti ada curah hujan. Dan kalau dirata-ratakan di atas 150 mm. Jadi periode antara musim kemarau dan musim hujan di Kota Sorong itu tidak tampak jelas. Mungkin bisa lihat, apakah pernah 1 bulan di Kota Sorong itu tidak turun hujan gitu ya? Itu. Saya bertanya, ternyata sudah bisa menjawab. Benar. Bisa kerja di BMKG. Jadi seperti itu. Jadi karena banyak sekali yang pada maksudnya masyarakat awam itu kan pada bertanya sih kan, itu kenapa sih kayak gini cuacanya yang berubah-berubah apa segala macam. Nah, inilah jawabannya yang kita dapat dari ahlinya BMKG sendiri. Nah, tadi kita sempat singgung terkait nelayan. Nah, kita tahu bahwa dampak dari perubahan cuaca ini yang paling berasa sekali itu mereka yang bekerja yang berkaitan dengan cuaca. Nah, salah satunya nih para nelayan ini. Selain nelayan ada juga
Gojek online, Pak. Ya. Kalau kita yang sehari kita masih bisa pending nih. Betul Oh, sekali. saya mau ke sini hujan jadi nanti aja deh. Ya. Tapi kalau yang Gojek online sendiri kan nggak bisa. Kamu telat berarti di-cancel orderannya. Jangan di-cancel bintang 1. Kasihan kalau bintang 1. Nah, itu dari BMKG sendiri, apakah penyelesaiannya sendiri seperti apa dengan para nelayan ini gitu? Oke. Tadi di awal sempat saya singgung Iya, ya. iya benar. Bahwa BMKG memiliki program prioritas yang salah satunya itu namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Itu adalah program nasional yang harus dijalankan dan itu mendapat perhatian langsung dari DPR, Ya. DPR RI, sehingga menyasar langsung ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana tinggi gelombang. Ya. Seperti itu. Salah satunya kita dapat programnya di Sorong, dan salah satu upaya itu saya bilang kami selalu memberikan informasi Ya. secara detail terkait dengan bagaimana menggunakan informasi cuaca dari BMKG untuk mencari ikan. Ya. Seperti itu. Sekarang itu bukan lagi mencari ikan. Programnya BMKG sekarang itu menentukan wilayah untuk menangkap ikan. Ya. Ya, seperti itu. Kalau mencari ikan kita masih nyari-nyari. Betul. Ini sudah ada titik-titiknya ya. Titik-titiknya. Jadi tinggal mengarah ke tujuannya aja ya. Nggak Itu perlu yang pertama. dicari. Yang kedua, kami punya aplikasi. Ya. Aplikasinya namanya Info BMKG. Saya promosi sedikit ya, boleh? Silahkan Bapak Ibu, kakak semuanya yang ada di Kota Sorong, yang dengar podcast ini, yang lihat podcast ini, unduh aplikasi Info BMKG. Informasi di dalamnya itu sudah cukup lengkap terkait dengan BMKG. Mau lihat informasi cuaca esok hari ada. Ya. Mau informasi maritim tinggi gelombang ada. Bisa lihat ya. Iya. Kejadian gempa ada. Kualitas udara ada. Jadi kalau misalnya tadi mau ada aktivitas, sebentar mau pergi jalan nonton lah. Nonton di mall. Ada film bagus. Ada salah satu mall ya. Ada film bagus lah. Oke. Kira-kira cuacanya bagaimana ya? Iya. Buka aplikasi Info BMKG, lihat informasinya, jam berapa mau keluar, di situ sudah ada jam-jaman. Oke. Gitu, seperti itu. Tadi sudah ada pembahasan soal katalog dari BMKG. Nah, Iya. saya mau tahu nih Pak, dari katalog BMKG itu kira-kira curah hujan yang paling parah yang berdampak sampai banjir yang tinggi banget itu tuh ada di tahun berapa emang ya Pak? Itu saya sendiri hanya melihat dia secara grafik ya, melihat secara grafik. Iya. Kalau kita melihat grafiknya memang tertingginya itu ada di sekitaran bulan Juli. Untuk data spesifik bisa nanti saya sampaikan lebih lanjut. Karena saya harus membuka datanya kembali seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita udah ada di the last question atau the times question-nya itu. Ya. Ada nggak atau mungkin himbauan nih dari BMKG sendiri kepada masyarakat Sorong Raya sendiri di tengah-tengah cuaca yang seperti ini? Ya. Mungkin bisa disampaikan. Oke, buat masyarakat Kota Sorong ya, Ya. saya menghimbau sebenarnya untuk curah hujan atau berada di periode-periode bulan yang memiliki karakteristik hujan yang cukup tinggi seperti di Kota Sorong di bulan Juni, Juli, Agustus, ada baiknya kita bersinergi. Pemerintah, masyarakat saling bahu-membahu, karena pemerintah sendiri tidak bisa bergerak tanpa bantuan masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat ya, kita harus juga bisa bahu-membahu dengan pemerintah. Jangan ada upaya saling menyalahkan. Ini banjir, pemerintah salah ini. Tetapi kita tidak sadar sebagai masyarakat bahwa pengelolaan sampah. Betul. Itu salah satu. Iya, pengelolaan sampah, kebiasaan hidup sehari-hari itu berdampak juga terhadap faktor bencana kan? Betul. Kalau mau menghindari banjir, kita harus hindari penyebabnya. Iya. Jadi sampahnya harus kita kelola dengan baik, selokan-selokan harus terjaga. Mungkin itu juga ya, seringkali kan kita lihat akibat hujan itu banyak sekali pohon-pohon tumbang. Pohon-pohon Itu tumbang, tanggapannya ya. gimana tuh? Jadi saya mau sampaikan juga ini, karena kami juga punya produk sebenarnya. Produk informasi BMKG itu beragam. Terkadang 1-2 jam, bukan terkadang, kewajiban kami adalah menginformasikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, biasanya di dalam grup informasi BMKG ya, 1-2 jam sebelum adanya cuaca buruk, itu kami memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Itu ditandai dengan beberapa kejadian
Dan yang terjadi terakhir itu yang angin kencang di Kota Sorong, Iya. itu sudah kami prediksikan 3 hari sebelumnya. Ada informasi 3 harian dari kami, informasi cuaca ekstrim untuk 3 harian, dan itu sudah terdampak di Kota Sorong. Dan kami sudah informasikan 3 hari sebelumnya. Dan itu tidak kami inginkan, tapi Iya. terjadi di Kota Sorong. Dan memang saran saya kepada masyarakat, sering-seringlah mengupdate informasi Iya, yang diberikan dari BMKG. Informasi dari BMKG itu gratis. Iya. Banyak di sosial media ya. Kunjungi sosial media kami, unduh aplikasi info BMKG, masuk di grup-grup WhatsApp kami. Gratis. Iya. Dan semua informasi akan tersampaikan ke teman-teman, ke masyarakat, ke Bapak Ibu, tepat langsung berada di depan handphone atau di atas meja seperti itu. Siap. Eh, Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Siap, Kita ya. sudah ada di segmen terakhir. ya siap. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Koordinator Data dan Informasi Bapak Suharyadi dari BMKG Sorong. Siap. Terima kasih Pak Terima untuk kasih, waktunya yang luar sudah biasa. mau hadir ke sini. Untuk teman-teman semua ataupun sahabat-sahabat Sorong Raya, sekali lagi hati-hati dan pantau terus info-info terkini atau terbaru dari BMKG agar kita bisa terhindar dari bencana Betul tentunya. sekali. Oke baik, terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya di Positif Podcast. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Oke.